Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi bilangan oksidasi, di mana materi ini merupakan materi awal yang harus kalian kuasai untuk ke materi selanjutnya, yaitu reaksi redoks. Oke teman-teman, kita mulai belajar kita kali ini ya. Oke, bilangan oksidasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bilangan oksidasi itu? Jadi bilangan oksidasi adalah angka bermuatan ya. Jadi angka bermuatan pada suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan dalam senyawa unsur itu. Nah, sehingga bilangan oksidasi ini sangat terkait dengan banyaknya elektron yang dilepas atau banyaknya elektron yang diterima dalam pembentukan senyawa. Oke teman-teman, nah ada hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa bilangan oksidasi itu berbeda dengan ion ya. Jadi penulisannya itu berbeda dengan ion. Kalau bilangan oksidasi kita singkat biloks ya. Bilangan oksidasi atau biloks itu penulisannya adalah muatannya dulu baru kemudian angkanya. Misalkan bilangan oksidasi oksigen ya, bilangan oksidasi oksigen itu menulisnya biloks oksigen itu menulisnya adalah -2. Jadi yang ditulis muatannya dulu baru kemudian angkanya. Hal ini berbeda dengan menyatakan ion. Nah, jadi kalau ion O itu namanya ion oksida, ini sama dengan 2 minus gitu ya. Jadi kalau bilangan oksidasi itu yang ditulis duluan adalah muatannya baru angkanya. Kalau menuliskan ion itu angkanya dulu baru muatannya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Oke, kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk menentukan bilok dari suatu unsur itu ada aturannya teman-teman. Nah, yang pertama ini akan kita ketahui bilangan oksidasi unsur dulu. Jadi ini harus dihafalkan karena nanti ini sebagai dasar untuk menyetarakan reaksi redoks ya. Unsur bebas itu bilangan oksidasinya 0 teman-teman. Saya beri contoh, misalkan Na ya. Na ini kalau sendirian maka bilangan oksidasi Na adalah 0 gitu ya. Kemudian H2 ini juga 0, O2 itu bilangan oksidasinya juga 0 gitu ya. Jadi kalau unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Kemudian aturan yang kedua, unsur logam dalam senyawanya bilangan oksidasinya selalu positif. Misalnya gimana nih? Misalnya gini teman-teman, NaCl ini kan Na ini kan logam, jadi bilangan oksidasi Na di dalam NaCl ini selalu positif teman-teman. Dimana karena ini golongan 1A berarti bilangan oksidasinya adalah +1 gitu ya. Kemudian aturan yang ketiga, unsur H itu bilangan oksidasinya selalu +1 kecuali jika bersenyawa dengan logam atau ini disebut hidrida ya, maka bilangan oksidasinya bilangan oksidasi H sama dengan -1. Nah, hidrida ini contohnya adalah NaH, natrium hidrida. Ini bilangan oksidasi H pada NaH itu tidak +1 tetapi adalah -1 gitu ya. Sedangkan Na nya tadi aturan yang kedua +1 gitu. Oke, kemudian aturan yang keempat, unsur F pada senyawa itu mempunyai bilok -1. Jadi F pada senyawa itu selalu biloksnya sama dengan -1. Oke, kemudian aturan yang kelima, O itu bilangan oksidasinya selalu -2 kecuali yang pertama, kecuali dalam F2O itu biloks O nya adalah +2 karena di sini F-nya itu -1 sehingga O-nya adalah +2. Oke. Kemudian kecuali lagi dalam peroksida. Peroksida itu H2O2, maka bilangan oksidasi O sama dengan -1 ya. Karena di sini H-nya itu +1. Jadi +1 kali 2 +2 sehingga O-nya ini -1. Kemudian yang ketiga adalah dalam superoksida. Superoksida itu misalnya
NaO2 ya. Jadi ini bilox O nya sama dengan min setengah. Kenapa min setengah? Karena Na nya ini plus 1, sehingga ini kan harus min 1. Nah min 1 bagi 2 sehingga O nya ketemunya min setengah gitu ya teman-teman. Jadi ini harus dihafalkan. Oke, kemudian aturan penentuan bilangan oksidasi untuk ion. Jadi ion tunggal itu biloxnya sama dengan muatannya. Misalkan ion tunggal misalkan Cl-. Cl- ini kan muatannya minus 1 ya, sehingga biloxnya itu bilox Cl- adalah min 1 itu teman-teman. Kemudian contoh lain yang tadi O ya, O itu kan muatannya 2 min, sehingga biloxnya adalah minus 2 kayak gitu. Jadi kalau ion tunggal biloxnya itu sesuai dengan muatannya. Oke, kemudian aturan yang terakhir, aturan mengenai jumlah bilangan oksidasi. Nah ada 2, jadi jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa itu harus 0. Maksudnya gimana nih? Contohnya, oke di atas ini ya, contohnya H2SO4. Nah ini jumlah biloxnya itu harus sama dengan 0. Oke, sehingga dari sini kita bisa ngitung ya bahwa bilangan oksidasi 2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 4 karena ini subskripnya 4 ya. Oke, nah ini yang sudah diketahui dalam aturan kan H dan O ya teman-teman, sehingga kita langsung masukkan angkanya. 2 kali bilangan oksidasi H itu plus 1, terus bilox S ini belum diketahui, plus 4 bilox O itu min 2 sama dengan 0. Ini plus 2 plus bilox S ini min 8 sama dengan 0, sehingga bilox S berapa teman-teman? Sama dengan plus 6 ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa bilangan oksidasi ketika dijumlahkan dalam suatu senyawa harus 0. Lalu aturan yang kedua, dalam ion poliatomik jumlah bilangan oksidasi itu harus sama dengan muatannya. Contohnya apa nih? Contohnya saya tulis di bawah ya. Contohnya adalah misalkan ada PO4 3-, maka ini jumlah biloxnya itu harus sama dengan muatannya. Muatannya kan 3- ya, berarti jumlah biloxnya harus sama dengan min 3. Oke, kita hitung ya. Jadi di sini kan bilox P belum diketahui ya. Bilox P plus 4 kali bilox O, ini 4 karena subskripnya 4 ya, sama dengan min 3. Bilox P belum diketahui, plus 4 kali bilox O min 2 sama dengan min 3. Berarti bilox P berapa ini? Gampang ya, min 3 tambah 8, berarti bilox P sama dengan plus 5. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menghitung bilox suatu unsur yang belum diketahui dengan aturan ini tadi. Oke, untuk lebih memperdalam pemahaman kita latihan soal. Yuk, soal nomor 1. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang di garis bawah. Jadi nomor 1 itu ada FeO. Di sini berarti kan ini senyawa ya, tidak bermuatan. Nah ini kan berarti jumlah bilangan oksidasinya harus 0 kan. Ini O itu kan bilangan oksidasinya min 2. Berarti supaya 0 maka Fe nya harus plus 2. Jadi bilangan oksidasi Fe sama dengan plus 2. Paham ya? Oke, kemudian soal nomor 2. Bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3. Nah ini kan juga senyawa, berarti ini harus sama dengan 0 kan jumlahnya kan. O itu bilangan oksidasinya min 2. Min 2 karena ada 3. O berarti ini min 2 kali 3, berarti berapa nih? Min 6. Ini sama dengan 0 ya. Min 6 ditambah berapa supaya jadi 0? Berarti kan ini ditambah plus 6.
ya kan? Karena ini ada 2, berarti kan ini plus 6 bagi 2, berarti plus 3 gitu ya. Jadi bilangan oksidasi Fe pada Fe2O3 sama dengan plus 3. Selanjutnya, oke, tentukan bilangan oksidasi unsur yang di garis bawah. Pertanyaannya masih tetap. Jadi untuk yang nomor 3 adalah H2C2O4. Ini bilangan oksidasi C-nya berapa? Berarti kan ini senyawa ya teman-teman. Berarti jumlah bilangan oksidasinya harus 0. Dari sini sudah diketahui kalau H itu selalu plus 1, O itu min 2. Berarti ini plus 1 kali 2 plus 2, ini plus C plus min 2 kali 4 min 8. Ini harus sama dengan 0. Berarti kan C, bilox C itu sama dengan, gimana caranya? Ya tinggal ini aja ya dijumlah ya. Berarti kan 6 plus 6 kan per 2, karena ini ada 2. Berarti bilox C sama dengan plus 3. Oke, ini gitu ya teman-teman. Kita ke nomor 4. Tentukan bilangan oksidasi dari Cr di dalam K2Cr2O7. Berarti ini kan senyawa ya teman-teman. Berarti ini harus sama dengan 0 kan jumlah bilangan oksidasinya. Nah, K itu kan golongan 1A ya, logam. Berarti dia karena golongan 1A berarti bilangan oksidasi K plus 1. Kemudian O ini min 2. Nah, plus 1, kemudian K nya jumlahnya 2. Berarti kan plus 1 kali 2 ya teman-teman. Ini dikali 2 ya, berarti plus 2. Ini plus bilangan oksidasi Cr belum ketemu, kita cari ya. Plus ini min 2 kali 7 karena O nya ada 7, berarti min 14. Ini jumlahnya sama dengan 0 kan gitu. Berarti kan min 12 plus bilox Cr sama dengan 0. Berarti bilox Cr itu sama dengan ini, berarti kan 2 plus 12, tetapi kan di sini ada 2 Cr teman-teman. Berarti ini kita bagi 2. Berarti bilox Cr sama dengan plus 6. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mudah sekali, asalkan teman-teman tadi hafal aturan-aturan bilangan oksidasinya. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk ke penyetaraan reaksi redoks. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.